Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Nah, kita kembali lagi di tempat ini untuk boleh sama-sama beribadah. Masih momen Valentine ya, walaupun mungkin dari sebagian dari kita udah gak ngerayain. Saya juga udah gak ngerayain sih. Tapi di momen Valentine ini, biarlah kita juga gak cuma ngerayain sama pasangan kita, sama keluarga kita, tapi kita juga mau ingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Karena kasih Tuhan gak ada duanya, gak ada yang lebihin dari kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari di momen spesial ini kita mau sama-sama mengucap syukur, merasakan lagi kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita mau berterima kasih atas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mengucap syukur kehadirat Tuhan. Ucapkan terima kasih untuk kasih-Nya yang tidak pernah berubah sepanjang hidup kita. Ucapkan syukur untuk kasih-Nya yang selalu baru setiap hari bagi kita. Karena kasih-Mu tiada duanya bagi kami Bapa. Belum pernah ada kasih di dunia menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sebab takkan ada lagi kasih seperti-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Sebab itu Kau
seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Katakan, Kau ku
kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami boleh beribadah pada pagi hari ini semua juga karena kasih-Mu Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan bagaimana cara kami membalas kasih-Mu, tapi kami begitu mengucap syukur Tuhan kalau kasih-Mu selalu baru bagi kami. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan yang urapi setiap kami, biar puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah dengan penuh sukacita. Mari semua kita menjawab amin. Puji Tuhan sekali lagi, shalom. Ya, boleh kasih salam ke kanan kiri, boleh katakan selamat pagi, selamat beribadah. Apapun yang terjadi, Tuhan kita tetap Tuhan yang luar biasa, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan katakan sekali lagi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan sama-sama, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta. Sebentar, saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat dari cinta Tuhan di sini. Iya, kalau cinta Tuhan kita nggak malu-malu buat gerak buat Tuhan, amin. Kita mau gerak sama-sama ya. Kita katakan pujian ini dari awal. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti. Ayo kita goyang buat Tuhan kita. Shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalala, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalala. Lagi shalala, shalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta. Kita mau tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku lagi ya. Katakan aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Lagi. Shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Aku cinta Yesus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sambung pujian, kita nyanyikan glory bagi Tuhan kita yang luar biasa. Sama-sama kita nyatakan ya. Nyanyi glory.
Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari kita serukan buat Tuhan kita. Mari serukan, serukan, bagi Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan, bagi Yesus Raja. Mari serukan, serukan, bagi Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari kita serukan, hey hey. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bawa Yesus Raja. Oh mari serukan, serukan, bawa Yesus Raja. Mari serukan, hey hey, serukan, hey hey, bawa Yesus Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita apa? Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari sekarang kita serukan yeah gitu ya. Mari serukan, yeah serukan, yeah bawa Yesus Raja. Oh mari serukan, yeah serukan, yeah bawa Yesus Raja. Mari serukan, yeah serukan, yeah bawa Yesus Raja. Mari rayakan, kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita bila apa? Bila kita bila apa? Lagi bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya boleh atur napasnya dulu. Saya juga capek di sini. Puji Tuhan, biarlah puji-pujian yang kita naikkan boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita juga akan menerima berkat dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita tenangkan diri kita sejenak. Kita siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita biar firman yang disampaikan gak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat, boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita.
Saya nggak tahu hari ini Bapak Ibu Saudara datang dalam keadaan yang seperti apa. Mungkin ada yang happy karena doanya semua udah dijawab Tuhan. Mungkin ada yang masih bimbang karena kok nih doanya nggak dijawab-jawab gitu ya. Mungkin ada yang ya biasa aja, lagi nggak ada problem yang berat-berat amat. Tapi pagi hari ini, mari kita ingat bagaimana cara Tuhan mencintai kita. Di setiap proses hidup kita, naik, turun, diam, tenang, panas, hujan, Tuhan yang ada dalam setiap proses hidup kita. Karena kuasanya terlalu besar dalam hidup kita. Kadang kita nggak ngerti caranya Tuhan. Tapi biarlah kita tetap terus dan terus hanya mengandalkan Dia dalam hidup kita. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kita naikkan pujiannya dari awal. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah. Tak terduga kasih-Mu Yesus, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas kuasa-Mu. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri menyambut
kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu, Kau yang kuandalkan di setiap langkah. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala. Katakan sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terduga, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala. Hanya Engkau yang kami percaya di setiap musim hidup kami Tuhan. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Sekali lagi katakan, hanya Engkau yang ku percaya. Lalu saya serahkan kepada hamba-Nya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kaulah satu-satunya yang bisa kami percaya dan kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Itulah sebabnya pagi ini kembali kami hadir di rumah-Mu yang kudus. Karena kami tahu kami lemah, kami tahu kami kecil, kami tahu kami tidak berdaya. Kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau yang menyertai kami. Mari Tuhan, kami bawa hati kami bawa pikiran kami, untuk kembali ditaburi dengan benih firman-Mu, untuk kembali disirami dengan firman-Mu, sehingga kami bisa tetap tegak berdiri, berjalan, selama kami masih punya kesempatan hidup di dunia ini, tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, mari jamah hati kami. Bersihkan segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang subur, dan setiap benih yang ditaburkan bisa jatuh di tanah yang subur dan berbuah berlipat kali ganda. Tuhan, tolong jamah pikiran kami. Segala ide-ide, pikiran, persepsi yang tidak berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan hancurkan, supaya pikiran kami bisa sejalan, selaras, harmoni bersama dengan Tuhan. Kuduskan juga ruangan ini Tuhan, baik lantai 1 maupun lantai 2, tempat kami beribadah, sehingga layak untuk kami memuji dan menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat Hari Kasih Sayang, baru lewat kemarin. Seperti yang tadi dikatakan oleh song leader kita, Ibu Sheila, sekalian curcol gitu ya, tidak merayakan katanya begitu ya. Saya juga termasuk yang tidak merayakan begitu ya. Karena sibuk terus lupa, oh ya hari ini hari Valentine udah lewat gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang merayakan, ada yang alasannya, kan setiap hari juga hari kasih sayang gitu kan. Ya betul, merayakan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Yang penting kita semua hadir di rumah Tuhan untuk tetap menikmati kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya kalau hari ini kita masih bisa ada di rumah Tuhan semata-mata hanya karena cintanya kepada kita? Bukan karena kita sempat datang ke gereja, bukan karena kita lagi pengen nih datang ke gereja,
Bukan karena ayah deket udah nyelonong aja, tapi karena Tuhan yang masih memampukan kita untuk bisa hadir di rumahnya. Ada banyak orang yang pengen hadir di rumah Tuhan, tapi nggak punya kesempatan dan nggak bisa. Lalu kalau kita masih bisa hadir, itu semata-mata karena bukti cintanya Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana kita bisa bijak mengelola waktu dalam penantian. Kalau saya katakan yang namanya menunggu itu pasti nggak enak ya Bapak Ibu Saudara ya. Contohnya apa? Menunggu apa? Menunggu apa? Antrian. Biasanya kalau di kondangan ada aja orang yang nyelak antrian. Waktu apa? Nah, pengalaman tuh. Waktu makan, kita udah antri, siap-siap, tiba-tiba nyelak. 3 nyelaknya, bukan 1 gitu kan. Sambil pura-pura ngobrol, kayak seolah-olah kita gak kelihatan gitu kan. Pengen ditegor gak enak, gak ditegor kita juga gak enak gitu kan. Udah gitu, manggil lagi temennya. Dia sini-sini di depan kita. Masuk lagi 5 orang. Kapan nyampenya kita ke meja makanan gitu kan. Nunggu antrian gak enak. Nunggu antrian di bank enak Bapak Ibu Saudara? Gak enak juga. Lama banget sih nih. Gue cuma mau ngeprint doang misalnya kalau zaman dulu. Kalau sekarang udah ada mesin-mesinnya gitu ya. Lama banget sih ini begitu. Tunggu apa lagi yang gak enak? Antrian dokter. Selain antrian, kenapa sekarang makanan dibuat lebih instan? Karena orang makin tidak sabar. Dulu bakmi itu harus panasin air, direbus, bikin seperti bakmi yang kita beli di restoran begitu kan. Lama-lama orang males kan, harus makan bakmi pergi ke restoran dan lain-lain. Bikin bumbunya, bikin minyaknya, bikin segala macamnya, sayurnya repot. Jadilah apa yang namanya mie instan. Tapi mie instan juga perlu direbus kan. Panasin air, mie-nya dibuka, terus dicemplungin, masih ditunggu 3-4 menit. Lalu kemudian bumbunya dibuka, ditiriskan dan segala macam. Dibuat lagi lebih instan. Nggak usah pakai masak air. Udah ada pop mie. Tinggal dikasih air panas, ditutup, campurin bumbu. Makin instan. Kenapa seperti itu? Karena manusia makin tidak sabar untuk menunggu. Juga aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu Saudara. Belanja nggak perlu lagi pergi ke pasar berdesak-desakan, becek, bau ayam, bau daging. Belum lagi kalau hujan, repot bawanya. Belum lagi kalau nggak ada yang bantuin. Sekarang belanja hanya tinggal seujung jari. Mau belanja waktu kapanpun bisa, tinggal buka di handphone. Kenapa? Karena tidak sabar. Pengen kapan aja bisa, kapan aja kita mau bisa terlaksana. Nah, penantian yang ingin saya ungkapkan di sini adalah penantian kita semua sebagai orang Kristen. Kita dalam iman kita juga menanti, bukan? Menanti apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita jadi orang Kristen bukan iseng-iseng. Gak apa-apa lah jadi orang Kristen, paling gampang ibadahnya. Gak apa-apa lah jadi orang Kristen, kayaknya paling enak nih kumpul rame-rame. Bukan itu tujuan kita menjadi orang Kristen. Tapi kita menjadi orang Kristen berjuang mempertahankan iman kita karena kita ini sedang menanti, sedang menunggu. Menunggu apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan secara pribadi kita juga sedang antri untuk pulang ke rumah Bapa. Pada saat kita antri, pada saat giliran kita tiba, siap enggak kita pulang ke rumah Bapa? Apa yang harus kita lakukan dalam waktu penantian ini? Kalau kita lihat kurs US terus naik, harga barang-barang ikut naik otomatis, BBM, sembako, uang sekolah apalagi gitu ya nggak bisa ditawar. Ekonomi lesu, stagnan, daya beli masyarakat menjadi turun. Lalu kemudian kita lihat LGBT marriage sudah dilegalkan di 35 negara di dunia. Mulai dari Belanda 2001 dan terakhir Turki di 2024. Mungkin masih ada lagi yang terbaru. Indonesia menduduki peringkat 1 di Asia Tenggara loh. Tepuk tangan dulu buat Indonesia. Akhirnya berhasil menduduki peringkat 1 di Asia Tenggara. Dengan jumlah pengangguran sebesar 5,2%. Setidaknya Bapak Ibu Saudara kita masih ada juara satunya lah ya Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih 7,2 juta orang. Ini berdasarkan data IMF per April 2024.
Mungkin sekarang setelah pemangkasan dan lain-lain bisa bertambah lagi begitu ya. Sedangkan di dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-57. Setidaknya masih ada peringkatnya lah ya. Lalu kemudian kita harus apa dengan semua kondisi yang ada di sekitar kita? Yang jualan bilang makin susah, makin sepi gitu ya. Di daerah saya, Gading Serpong, ada banyak sekali ruko yang dalam setiap harinya tuh bisa jadi puluhan ruko. Banyak orang yang buka usaha tapi banyak juga yang tutup, Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu, Pendeta Wiwi sudah mengatakan bahwa banyak temannya yang mengeluh tepi jualan, tepi berusaha nggak seperti tahun-tahun yang lalu. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Kondisi manusia pada akhir zaman ini memang sudah dituliskan di dalam Alkitab kita. Masa iya? Di mana sih? Yuk kita lihat. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Sudah ketemu ya? 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun nyata bagi semua orang. Nanti di rumah Bapak Ibu Saudara bisa baca Roma 1 ayat 21 sampai 32 yang ada di slide tadi. Bisa dicatat dulu, isinya kurang lebih sama seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa tetap hidup bijaksana di kondisi akhir zaman ini yang udah semakin kacau? Mau berharap kepada siapa? Pemerintahkah? Pemerintah lokal, pemerintah dunia? Gak bisa kita harapkan. Mau berharap kepada siapa? Deposito kita, tabungan kita, harta kekayaan kita, gak ada yang bisa diharapkan. Yuk kita belajar jadi orang yang bijaksana. Dari siapa? Kisah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh dalam Matius. Matius berapa? Ya betul, 25 ayat. Matius 25 ayat. Ada yang? Nah betul, ayat 1 sampai 13. Karena sudah ada di layar, tinggal dibaca gitu ya. Tapi semuanya pada nunduk, takut ditanya. Jadi udah ada contekannya pun gak kelihatan begitu ya. Nah, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kita lihat apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka bisa disebut bijaksana dan bodoh. Apa yang mereka kerjakan sehingga terjadi perbedaan, yang satu disebut bijaksana, yang satu disebut bodoh. Yang pertama yang mereka lakukan adalah berpikir panjang. Saya bacakan. Matius 25 ayat 1 sampai yang keempat. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, 5 gadis bijaksana membawa semua yang diperlukan. Yaitu apa tadi? Pelita dibawa. Lalu persediaan minyak juga dibawa. Kenapa mereka lakukan hal itu? Karena mereka punya persiapan, punya rencana, punya planning, punya antisipasi, punya kewaspadaan berjaga-jaga. Mungkin mempelainya datang terlambat, mungkin nggak? Mungkin. Mungkin ada perubahan acara, mungkin nggak?
Mungkin ada hambatan dari cuaca, ada hambatan transportasi. Bisa nggak terjadi perubahan? Bisa. Rencana kita bisa berubah. Antisipasi kita yang kita perlukan. Nah, mereka ini mau repot-repot. Mereka ini rajin, mereka ini nggak males, nggak cuek. Udahlah, what will be, will be. Yang terjadi, terjadilah. Mereka ini nggak, udahlah gampang. Nanti aja, on the spot aja, last minute aja. Enggak. Ada pepatah bilang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya apa? Ada yang mau sakit di sini? Bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian katanya. Nah, ini cocok untuk menggambarkan 5 gadis yang bijaksana itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di mall atau mungkin kita sendiri yang punya keponakan atau kita punya anak yang masih kecil di bawah 5 tahun. Kalau mau pergi keluar rumah, bawaannya banyak ya Bapak Ibu Saudara ya. Contohnya Ibu Eri ya. Ibu Eri cucunya 2. Segambreng bawaannya. Dua-duanya masih di bawah 5 tahun ya. Kalau mau pergi itu 1 tas bawaannya. Tasnya besar, komplit. Ada susunya, ada pampersnya, celana ganti, baju ganti, handuk kecil mungkin, air minum, mainan, cemilan. Banyak banget bawaannya. Kenapa orang yang punya anak kecil mau keluar rumah bawaannya sebanyak itu? Udah pasti kepake belum? Belum. Tapi kenapa tuh dibawa-bawa gembolannya? Persiapan. Belum tentu kepake. Tapi seandainya diperlukan, sudah. Ada lagi bapak-bapak yang gak suka kalau bensin mobilnya itu indikatornya menunjukkan angka setengah kurang. Kurang dari setengah, susah bahasanya ya. Kalau udah setengah aja tuh dari full, dia udah langsung ke pom bensin untuk isi. Mau itu lagi pergi, nggak pergi, bahkan ketika dia udah lihat itu setengah, dari rumah bisa pergi persiapan cuma beli bensin doang pulang lagi. Kenapa seperti itu? Persiapan. Ada orang bilang gini, nanti aja, sekalian. Ujung-ujungnya pas kita perlu pakai, sekalian jalan itu nggak nyampe ke pom bensin. Yang ada masih setengah, dipakai jalan, entah itu lupa, entah itu apa. Akhirnya pergi dengan bensin setengah kotak, kena macet dan deg-degan di tengah jalan. Jadi persiapan, antisipasi, jaga-jaga, rencana itu perlu. Inilah sebabnya 5 gadis ini disebut gadis yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana atau orang yang tidak bijaksana atau bodoh cenderung tidak berpikir panjang, cenderung meremehkan, menggampangkan, cenderung nanti ajalah, ya last minute ajalah. Karena akan berpikir pendek. Matius 7 ayat 24 sampai 27, Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Bukan sekedar mendengar, tapi melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Yang apa? Mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Sebab didirikan di atas batu. Lanjut. Tetapi setiap orang yang mendengar, sama-sama mendengar tadi ya. Yang tadi melakukan, yang ini tidak melakukannya. Yang tadi disebut bijaksana, yang ini disebut sama dengan orang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara, dari gambaran ini aja kita udah tahu. Mana pondasi yang lebih pantas, yang lebih layak, yang lebih proper, yang lebih mantap, yang lebih meyakinkan untuk kita membangun rumah. Antara batu dan pasir, kita udah pasti tahu. Kita akan pilih batu. Karena pasir itu mudah goyah. Tapi sampai ada orang yang tetap bisa membangun rumah di atas pasir. Alkitab menggambarkannya, orang yang mendirikan rumah di atas pasir ketimbang di atas batu, mungkin dia berpikir, lebih cepat selesainya. Lebih murah biayanya. Udahlah, lebih singkat waktunya. Tapi durability-nya, ketahanannya, kualitasnya antara mendirikan di atas batu dan di atas pasir pasti berbeda.
Suatu hari Bapak Ibu Saudara, kami melebarkan karpot di depan rumah begitu ya. Mungkin karena tukangnya ini agak teledor, jadi dia pikir gampang aja. Dia lebarkan dan di bagian konblok itu harusnya di bawahnya disemen dulu. Dia langsung tiban dengan konblok, di bawahnya itu hanya pasir. Lalu saya udah bilang, ini kayaknya nggak kuat deh karena carport, namanya juga carport, bakal dilewatin mobil yang beratnya bertonton, belum kalau ada saya di dalamnya, nambah lagi beratnya gitu ya, dan anak-anak. Dan benar saja, baru kira-kira beberapa hari udah makin doyot. Doyot tuh bahasa Turki ya Bapak Ibu Saudara. Doyot tahu ya, doyot ya, yang belajar bahasa Turki tahu. Nah udah makin, apa itu namanya? Nah ya itu, nah udah makin melengkung gitu kan. Akhirnya kami panggil tukang lain dan benar seperti perkiraan kami bahwa bawahnya itu harus diberikan semen dulu, baru konbloknya itu ditaruh lagi. Karena ini kan melebarkan carport begitu kan. Sehingga tanah yang di bawahnya itu pasirnya tidak bergerak karena ada semen, ada fondasi yang lebih kokoh di bawahnya. Ketika mobil itu mau lewat, mau parkir di sana tidak akan bergerak karena lebih kokoh. Nah, orang yang bodoh atau berpikiran pendek seringkali mencari jalan keluar yang paling gampang, yang paling mudah, yang paling cepat. Dia nggak mikirin resikonya di kemudian hari, apakah dia harus mengulang kembali pekerjaan itu, apakah dia nggak akan mendapatkan pekerjaan itu lagi karena kualitas pekerjaannya yang buruk, apakah dia akan membahayakan orang lain dengan melakukan pekerjaan yang asal-asalan, dia nggak pikirin tentang itu. Sehingga apa? Ada banyak orang yang meninggalkan pelayanan. Ada banyak orang yang pindah-pindah gereja, bahkan ada banyak orang yang meninggalkan imannya kepada Tuhan. Ada orang yang dengan gampangnya ketika emosi melakukan KDRT begitu saja. Nah, kalau emosi lalu kemudian melampiaskannya keluar, ini bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Karena di klaster saya beberapa minggu yang lalu ada mobil yang diparkir di depan rumah, lalu terdapat coretan atau baretan yang tebal dan panjang dari depan sampai ke belakang, sepanjang bodi mobil. Bapak Ibu Saudara yang hobi otomotif pasti langsung, aduh gitu ya rasanya. Dan ini coretan bukan dengan paku yang kecil atau apa, tapi cukup lebar sekitar 2 jari dan dalam Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan mobil Bapak Ibu Saudara parkir di depan rumah, tiba-tiba mau keluar gitu ya, mobil yang masih terbilang baru, ada coretan dari ujung lampu kiri sampai ke belakang. Setelah dicek CCTV dan segala macam, ternyata yang melakukannya adalah tetangganya sendiri. Seperti yang diketahui, klaster itu tidak mudah dimasuki oleh orang lain begitu ya. Jadi memang dari pengurus RT RW sudah menduga pelakunya ini pasti orang dalam. Nggak mungkin orang dari luar iseng seperti itu. Karena kalau terbaret biasanya akan tipis aja gitu. Dan nggak niat banget sepanjang itu. Singkat cerita disamperin sama RT bagiannya, lalu kemudian orang itu mengaku salah dan bersedia mengganti. Mobilnya memang diperbaiki, tapi sudah cacat, tidak seperti semula. Semulus apapun orang yang ahli pasti bisa melihatnya. Nah, alasannya dia adalah karena di sini banyak parkiran mobil, pulang kerja udah capek, baru punya baby, istri mau keluar masuk parkiran susah, terus istrinya ngeruwel aja, apa tuh namanya, bahasa Jerman ini. Ngomel terus, ngegerendeng terus gitu ya. Bapak Ibu Saudara tahu ya, ngegerendeng bahasa Jerman gitu kan. Jadi dia pusing, kurang kerja capek, anak nangis, istri ngomel, dia keluar, dia baretin itu mobil yang dianggap jadi masalah di depan rumah dia begitu. Emosi. Ada banyak orang yang berpikiran pendek, yang disebut bodoh sehingga tidak memperhitungkan resiko di kemudian hari. Hubungan dengan tetangga menjadi tidak terlalu baik. Uang yang harusnya tidak dikeluarkan harus dikeluarkan. Namanya juga menjadi kurang baik di klaster tersebut. Bahkan ada banyak orang yang tertarik untuk menyiksa dirinya sendiri dan sampai kepada bunuh diri Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga kejadian di klaster kami Bapak Ibu Saudara. Paginya masih jalan pagi ini opa. Masih ketemu sama kumpulan opa-opa. Sore harinya saya disamperin ke rumah. Tolongin karena RT-nya gak bisa dihubungi. Saya datang ke sana. Dan saya termasuk first responder. Pertama kalinya saya melihat orang gantung diri Bapak Ibu Saudara. Untungnya, kayak di lagu untungnya gitu ya. Untungnya saya gak terlalu trauma. Saya lebih jijik ngelihat cicak dengan Bapak Ibu Saudara. Gitu. Setuju ya saya layak. Gitu. Jadi saya yang foto-foto, tunggu sampai polisi datang, sampai yang lain datang. Dan itu ada banyak kejadian. Ada banyak orang yang tidak mau berpikir panjang dalam kesusahan hidup ini. Ada banyak orang yang berpikir pendek. Padahal opa
Yang bunuh diri ini sudah menyiapkan koper, paspor, dan segala macam. Hari Jumat dia bunuh diri, hari Senin itu dia akan pergi ke Penang untuk berobat. Tidak sabar untuk dia pikir dengan dia bunuh diri, urusan selesai. Tapi ternyata tidak, karena makin menyulitkan keluarga yang masih hidup. Orang bodoh tidak berpikir panjang. Colek sebelahnya, yuk kita berpikir panjang. Yang kedua, kalau kita mau disebut orang yang bijaksana, apa yang dilakukan oleh 5 gadis yang bijaksana ini? Mereka lebih taat kepada Tuhan. Saya bacakan. Matius 25 ayat 5 sampai yang ke-9. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Bapak Ibu Saudara, 5 gadis yang bijaksana ini berani menolak untuk tidak memberikan cadangan minyaknya. Seringkali kita sebagai orang timur dengan budaya toleransi yang kental, kita merasa nggak enak ya, sungkan untuk menolak ya, atau menyatakan perasaan kita, bahkan kenyataan yang ada. Contoh, lalu Bapak Ibu Saudara diajak atau diundang makan sama orang, lalu kemudian setelah makan atau ketika dimakan gitu, sambil makan ditanya, "Gimana? Enak nggak makanannya?" Sebenarnya makanannya nggak terlalu enak, tapi kita pasti jawab. Berarti Bapak Ibu Saudara juga melakukannya ya. Kenapa seperti itu? Sekali lagi, karena budaya orang timur dengan toleransi yang kental. Gak enak kita mau ngomong, gak enak nih, dagingnya kayak karet, kayak ban mobil gak bisa digigit gitu kan. Gak enak nih, kuahnya keasinan. Gak enak nih, nasinya setengah mateng. Kalau ditanya gimana? Enak, nambah lagi dong. Langsung mingkem semuanya. Matilah disuruh nambah lagi begitu ya. Nah, biasanya paling banter kita akan bilang lumayan gitu kan. Nadanya gitu, lumayan gitu ya. Nah, kalau istri masak di rumah, Bapak Ibu Saudara, langsung ketawa. Terus ditanya, "Gimana masakannya, Pi?" Nah, gimana Bapak-bapak? Lumayan. Berarti Bu Surati udah tahu tuh ya gitu ya maksudnya gimana. Nah, ini hati-hati loh Bapak-bapak. Kalau salah kasih jawaban, panjang urusannya Bapak-bapak. Jadi mesti jawaban yang manis gitu ya. Lalu kemudian ya halus, lembut. Kenyataan dibungkus dengan yang manis-manis begitu ya. Karena kalau salah jawab, bisa panjang urusannya berminggu-minggu itu Bapak Ibu Saudara. Bisa puasa loh Bapak Ibu Saudara. Padahal Yakobus 5 ayat 12b berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman." Kita bisa kok jadi bijaksana kalau kita lebih berani taat kepada Tuhan daripada kepada orang lain. Rick Warren dalam Piers Morgan, dia bilang begini, "I fear the disapproval of God, not the disapproval of people." Dia bilang apa? Saya lebih takut kalau Tuhan yang tidak berkenan, tidak setuju dengan hidup saya, ketimbang orang lain yang cuma bisa komen-komen doang, apalagi netizen. Daniel tetap berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem, walaupun ada resikonya waktu itu apa? Dicemplungkan ke goa singa hidup. Kalau goa singa mati si orang gak takut. Goa singa yang hidup dan kelaparan. Karena apa? Karena Daniel lebih taat kepada Tuhan, mentaati Tuhan bahkan dengan resiko kehilangan nyawanya. Yusuf lari dari godaan istri Potifar karena dia lebih taat kepada Tuhan. Jangan berzina, mentaati Tuhan. Sampai akhirnya Yusuf yang benar dicebloskan ke dalam penjara. Dia lebih rela mentaati Tuhan, kehilangan kebebasan. Jadi yang kedua, bagaimana kita bisa dengan bijaksana
hidup di akhir zaman ini, menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, bisa lebih taat kepada Tuhan. Colek sebelahnya, yuk bisa yuk. Yang ketiga, ini sampai 10 ya Bapak Ibu Saudara, biar benar-benar bijaksana begitu ya. Yang ketiga, bagaimana caranya menjadi bijaksana? Menilai dengan objektif. Matius 25 ayat 8 sampai yang ke-9 saya bacakan. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan pergi ke situ. Klik. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektif adalah keadaan yang sebenarnya. Fakta yang ada, yang terjadi tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan seseorang pribadi. Jadi objektif adalah kata sifat yang artinya tidak ada bias. Tidak ada penilaian, asumsi, prasangka, praduga, curigation, dan sebagainya. Objektif artinya kita menilai berdasarkan fakta yang ada, tidak terdistorsi oleh bias, emosi, atau prasangka. Lima gadis yang bijaksana ini tidak mau berbagi cadangan minyak karena faktanya, kenyataannya, kalau jika dibagi tidak akan cukup. Ini kenyataannya. Malah yang ada 10 gadis itu semua pelitanya padam karena kehabisan minyak. Nah ini fakta. Fakta bukan karena dia merasa nggak enak. Fakta bukan karena hal pendapat pribadi. Bukan karena gue nggak suka tuh sama tuh cewek. Saingan segala macam. Gak usah dibagi. Bukan. Ini fakta. Hasil dari pemikiran objektif. Kalau dibagi akan mencelakai 10-10-nya karena pelita mereka padam. Kalau pelita mereka padam, siapa yang menyambut mempelai? Bukankah itu tujuan kedatangan mereka? Jangan lupa tujuan kedatangannya menyambut mempelai. Itu yang harus terjadi, itu yang harus diperjuangkan. Tujuan hidup kekristenan kita adalah menanti kedatangan Kristus sebagai mempelai kita. Itu yang harus diperjuangkan. Itu yang harus kita usahakan. Lalu kemudian mereka bukan hanya sekedar menolak, tapi mereka memberikan solusi. Di sana ada tukang minyak. Kalau kamu buru-buru pergi ke sana, masih keburu kok gitu. Jadi bukan hanya sekedar menolak, tapi mereka memberikan solusi. Ada simpati, ada empati di sana. Orang yang bijaksana bisa melihat, menilai, memutuskan secara objektif. Tidak tergantung dari perasaan dia atau moodnya saat itu. Bukan berdasarkan like, dislike, suka, tidak suka. Bukan karena, oh dia keluarga sih, dibelain terus. Oh dia bestie, hopeng. Oh dia bos, rekan sekerja, rekan pelayanan, partner bisnis. Oh tetangga yang baik banget. Enggak. Walaupun seringkali Bapak Ibu Saudara diakui atau tidak, penilaian objektif susah ya diterima oleh orang lain yang mengharapkan dukungan atau pembelaan kita. Sering gak sih kalau ada orang ngomong sama kita, terus dia langsung ujungnya, iya kan gitu. Seolah-olah dia pengen omongannya semua dibenarkan. Padahal mungkin belum tentu benar. Karena memang penilaian objektif itu seringkali susah diterima orang. Sebagian orang yang mengikuti konseling bukan untuk mencari kebenaran Bapak Ibu Saudara. Tetapi untuk mencari pembenaran mendukung kesalahannya, pendapatnya, dan menyalahkan pihak yang lain. Galatia 4 ayat yang ke-16 berkata apa? Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Sehingga seringkali bertahun-tahun kita bergaul, bertahun-tahun kita berteman, tapi kita nggak pernah cerita tentang Kristus kepada teman kita, sahabat kita. Kita nggak berani menampilkan warna kita ketika kita lagi ada dengan pergaulan teman-teman di luar sana. Karena memang penilaian objektif seringkali sulit diterima. Emosi yang kita rasakan mudah sekali membuat kita tidak bisa menilai atau berpikir secara objektif. Betul apa benar? Karena emosi. Contoh, waktu jatuh cinta. Bapak Ibu Saudara sini pernah jatuh cinta ya? Manggut-manggut. Karena ini Valentine, jadi contohnya masih jatuh cinta walaupun tidak dirayakan gitu ya. Ini kayak kode keras gitu ya, ngomong tidak dirayakannya berulang-ulang pas lagi jadi song leader gitu ya. Nah, waktu jatuh cinta semua terasa
Bapak Ibu Saudara udah lupa ya waktu jatuh cinta. Atau di sini kawin perjodohan semua gitu ya. Waktu jatuh cinta semua yang rasanya indah, rasanya cocok. Kenapa? Karena perasaan ini lebih berperan daripada logika. Waktu orang bilang, enggak salah loh, dia tuh begini loh, red flag loh. Loh dia tuh orangnya begini loh, keluarganya begini. Enggak, nanti dia bisa berubah kok. Lagu Agnes Monica bilang apa? Cinta ini kadang tak pakai logika, gitu kan? Nah, lagunya Krisdayanti lebih parah lagi. Jadikan aku yang kedua, gitu kan? Nah, sampai serela itu. Orang tua juga begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau kesel, emosi tinggi, anak-anak yang jadi kasar. Mau itu verbal abuse, physical abuse, setelah itu baru nyesel. Kemarin kasus yang terakhir kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada seorang balita usia 3 tahunan kalau nggak salah mengalami luka disiram air panas dan juga dicolok-colok pakai batang sapu sampai patah dan luka. Akhirnya tetangganya ngelihat lalu kemudian dilaporkan. Karena apa? Karena emosi. Seperti contoh yang tadi saya ungkapkan, karena emosi tetangga saya berani merusak mobil tetangganya sendiri. Di dalam Alkitab juga diceritakan tentang tokoh Alkitab yang pernah membuat keputusan yang salah karena dikuasai oleh emosi. Sehingga tidak bisa menilai dengan objektif. Klik, Yunus menolak ke Niniwe karena Yunus merasa, Yunus emosi, Tuhan itu tidak adil. Akhirnya dia apa? Kabur naik kapal ke Tarsus. Tuhan kirim badai dan ikan hiu. Habis dong Bapak Ibu Saudara. Ikan besar, tidak pernah disebutkan di situ paus yang pertama. Kedua, paus itu bukan ikan. Paus itu mamalia Bapak Ibu Saudara. Ikan besar. Dan tidak dijelaskan jenisnya apa. Tuhan ajar Yunus diam di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Buat apa? Biar tahu anatomi isi perut ikan. Biar tahu kalau makan hepio gitu. Enggak. Untuk menenangkan emosi Yunus. Dan bisa kembali berpikir objektif sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Musa, emosi juga menghadapi bangsa Israel yang bebal. Memukul batu di Masa dan Meriba. Disuruh tunjuk dengan tongkatnya tapi dia pukul karena kesal. Memang airnya tetap keluar. Karena Tuhan yang suruh. Tapi Musa kena hukuman Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan. Yaitu dilarang masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, the promised land. Dia mati di Gunung Nebo. Dia cuma bisa lihat dari jauh tanah perjanjian itu. Tuhan ajar Musa bahwa kalau terbawa emosi, sampai tidak bisa berpikir objektif dan mengabaikan perintah Tuhan, fatal akibatnya. Klik, jangan biarkan emosi atau perasaan mengaburkan penilaian kita. Sehingga kita mengambil sikap yang salah, keputusan yang salah. Apalagi jika sampai menentang Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu Saudara, mengapa 5 gadis ini disebut bijaksana? Karena mereka menggunakan sumber dayanya dengan tepat. Matius 25 ayat 9 sampai yang ke-10. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu, pintu ditutup. 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh sama-sama membeli pelita, membeli minyak, membeli cadangan. Tapi waktunya berbeda. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan. 5 gadis bijaksana datang bawa pelita ya. Bawa. 5 gadis yang bodoh datang bawa pelita ya. 5 gadis bijaksana membeli cadangan minyak enggak? Beli ya. 5 gadis yang bodoh beli cadangan minyak enggak? Beli juga akhirnya. Jadi sama. Bedanya di mana? Bedanya 5 gadis yang bijaksana membeli cadangan minyak sebelum dia hadir di acara mempelai. 5 gadis yang bodoh membeli cadangan minyak setelah mereka hadir di acara dan sedang menunggu mempelai datang. Akhirnya apa? Sia-sia, percuma,
keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga beli minyak, tapi tetap aja ketinggalan. Tetap saja terlambat. Klik. Tuhan memberikan kita sumber daya yang cukup dan cocok untuk kebutuhan kita. Waktu, tenaga, uang, keluarga, teman-teman, gereja, komunitas, pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Tapi seringkali kita yang tidak tepat menggunakan. Misalnya, pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Misalnya, menunda pekerjaan hingga akhirnya menumpuk. Mana yang masih kuliah, masih sekolah, deadline masih lama, nanti aja. 1 dosen kasih tugas, nanti aja. 2 dosen kasih tugas, nanti aja. Giliran udah mau dikumpul, 10 tugas dikejar-kejar. Kerja terus-terusan sampai lupa dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, dulu ada pernah tetangga saya menggunakan uang yang diberikan oleh suaminya untuk bayar sekolah, tapi dipakai untuk beli handphone. Dengan alasan, kenapa? Karena ibu-ibu lain udah pada ganti handphone terbaru. Handphone terbaru dipegang, uang sekolah anak 3 bulan gak bisa bayar. Bukan Tuhan tidak memberkati, bukan Tuhan tidak menyediakan. Sumber daya itu tidak digunakan dengan tepat. Orang yang bijaksana pasti meminta hikmat Tuhan untuk menggunakan sumber daya yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Supaya apa? Hasilnya maksimal. Buat apa? Buat kita, Bapak Ibu Saudara. Buat kita. Gak salah kok kita ngerasa senang. Gak salah kok kita nikmati berkat Tuhan. Karena memang Tuhan memberikan itu, berkat itu, sumber daya itu untuk kita nikmati. Jadi minta sama Tuhan supaya kita bisa menghasilkan maksimal, menggunakan maksimal buat diri kita dan kemuliaan Tuhan. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Bagaimana 5 gadis itu bisa disebut, ini kenapa berantakan ya presentasinya? Beda form ya, beda versi. Yang terakhir, bagaimana mereka bisa disebut bijaksana? Karena mereka berjaga-jaga, mereka siaga, mereka waspada. Klik Matius 25 ayat 10 sampai yang ke-13. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat." Suatu hari sepasang suami istri akan bepergian dengan pesawat. Mereka sudah tiba di bandara sebelum mereka tiba waktu keberangkatan. Lalu sambil menunggu waktu, mereka memutuskan karena masih lama mau makan dulu. Biasa kan begitu ya, walaupun gak lapar jadi lapar karena nunggu gak ngapa-ngapain. Ya udah, makan dulu. Mereka pilih salah satu restoran yang masih berada di dalam area bandara tersebut. Karena dipikir waktu masih lama, mereka makannya santai-santai. Habis makan ngopi, ngobrol. Mereka lengah dan ternyata tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Panggilan gak terdengar dan mereka sudah ketinggalan pesawat. Padahal sudah ada di area bandara. Hingga akhirnya mereka harus membeli tiket lagi, Bapak Ibu Saudara. Padahal sekali lagi sudah lama tiba di bandara sebelum waktu keberangkatan. Karena lengah, tidak waspada, tidak berjaga-jaga. 5 gadis yang bijaksana selalu waspada, selalu berjaga-jaga, selalu siap menunggu. Sehingga ketika mempelai itu tiba, pintu dibuka, mereka ada di situ. Dan mereka yang ada di situ bisa langsung masuk. 5 gadis yang bodoh tidak waspada, tidak berjaga-jaga. Mereka gak bawa cadangan minyak sehingga masih lama kan ya, pergi dulu deh. Masih lama kan ya, melakukan yang lain dulu deh. Masih lama kan ya. Sehingga mereka tidak siap ketika pintu dibuka, mereka tidak ada di situ. Walaupun tadinya sudah ada di situ. Klik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah dewa keberuntungan yang disebut Shou atau Xiu.
Dewa keberuntungan ini botak licin, tapi jenggotnya sangat panjang seperti yang ada di gambar. Larinya sangat cepat. Kalau sudah lewat, tidak bisa ditangkap. Kenapa dia disebut dewa keberuntungan? Karena kita, manusia, pengen kan beruntung ya. Ada yang pengen hidupnya gak beruntung, Bapak Ibu Saudara, boleh angkat tangan nanti didoakan oleh Ibu Gembala. Biar hidupnya malang terus gitu ya, gak ada berkat, sial terus gitu, gak ada. Jadi ketika ada dewa keberuntungan, orang akan berusaha untuk menangkap dia. Cara nangkapnya gimana? Kepalanya kan botak licin, pelontos. Gak bisa dijambak ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi harus tangkap dia dari depan. Dengan jenggotnya yang dijambak. Kalau udah lewat, bisa gak diambil lagi? Bisa gak diraih lagi? Bisa gak dijambak lagi? Gak bisa. Karena jenggotnya itu di depan. Dia udah madep ke depan, belakangnya pelontos kepalanya. Sudah tidak bisa diraih lagi, tidak bisa digapai lagi. Sehingga kita ketika mau menangkap dewa keberuntungan ini, kita harus siap-siap ketika dia lewat, jambak jenggotnya. Bisa Bapak Ibu Saudara? Bisa ya? Yang jawab bisa bingung, yang gak jawab juga bingung. Ini cerita apaan sih gitu ya. Ini hanya ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ilustrasi, jangan dipraktekin nanti di rumah. Kalau Bapak Ibu Saudara punya patung itu juga gak akan bergerak ya Bapak Ibu Saudara. Jangan ditungguin kapan larinya, katanya dia bakal lari. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini hanya ilustrasi bahwa ketika orang mengharapkan keberuntungan, dia tidak bisa santai-santai, nggak bisa ongkang-ongkang kaki, dia nggak bisa lengah, dia harus tetap waspada. Sehingga ketika golden chance itu lewat, ketika keberuntungan itu lewat, dia sudah siap untuk tangkap itu. Waktu saya kuliah S2, Bapak Ibu Saudara, saya tidak ada panggilan untuk menjadi hamba Tuhan. Karena saya bukan tipe orang yang suka tampil. Saya lebih pilih menjadi pemusik, karena kan keroyokan ya kalau pemusik ya, rame-rame gitu kan. Kalau ini kan saya sendirian, pemusik pada duduk semua tuh kan, gitu kan. Ntar naik lagi rame-rame. Kalau lagi kuliah, saya datang paling pagi karena saya suka. Bukan suka untuk kuliahnya, saya suka posisi duduk paling belakang, paling pojok. Kalau udah kesiangan dikit diambil orang, makanya saya datang paling pagi bukan karena rajin kuliah, karena tempatnya takut diambil orang Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian papa saya bilang begini, ya udah kuliah aja dulu. Kalau memang nanti ada panggilan Tuhan, kamu sudah punya bekalnya. Kalau memang nanti tidak ada panggilan Tuhan, setidaknya kamu pernah belajar teologi. Ya udah, akhirnya saya kuliah. Kuliah yang harusnya selesai dalam 2 tahun, saya selesaikan 4 tahun Bapak Ibu Saudara. Kuliah S2 4 tahun. Bukan karena betah di kampus atau jadi mahasiswa kesayangan. Karena setiap kali melahirkan atau hamil, saya cuti setahun Bapak Ibu Saudara. Mumpung. Karena saya harus bed rest begitu. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara bisa melihat apa yang dipersiapkan oleh papa saya. Dan ternyata ketika panggilan Tuhan itu datang, saya sudah menyelesaikan kuliah saya. Setidaknya saya punya bekal pendidikan di bidang tersebut. Jadi ketika keberuntungan itu lewat, saya sudah siap untuk menangkap. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita yang melewatkan atau kehilangan kesempatan yang baik di dalam hidup kita. Mungkin, itu kan bisa terulang lagi. Mungkin kalau sekedar nggak pergi liburan ke sana pas tahun ini, bisa diulang tahun depan. Tapi ada kesempatan yang tidak bisa terulang lagi, karena sudah lewat dan hanya 1 kali seumur hidup kita. Orang yang bijaksana selalu berjaga-jaga, waspada, tidak lengah, siap sedia, siaga bersama dengan bantuan Roh Kudus. Termasuk ketika berhadapan dengan iblis, tidak lengah. Boleh diputar videonya? Ya, kita akan saksikan sebuah video. Ada suaranya ya. Hi, Mom. Chloe, welcome home. So is everything set for Dad's surprise party? He got called into work. Can I buy you a coffee? I'm waiting for someone. My dad. Hi, sweetheart. Welcome aboard PanCon Flight 257 to London. By time today will be 6 hours and 30 minutes. I love you. People from all over this plane have simply vanished. Rest.
answers, and believe me, so do I, and I'll do my best to get them. I heard some doctors talking about it's not just here. It's all over the world. One of these days the skies gonna break. Chloe, are you okay? Yeah, but Mom and Raimi, they're both gone. One of these days the mountains gonna fall. Irene knew this was coming. The way it happened. How could she know that? He took them to protect them from the darkest time in the history of this world. The God my mother talked about would never do something like this. We all have a right to know if we're gonna die. Let's die! I have no spoilers, no flaps, no elevators, and if I run this thing dry, no reverse thrust. I need some room. I just really need you to know how much I love you, no matter what happens. Dad. Looks like the end of the world. One of these days the skies gonna break and everything will escape. And I know. Ya, terima kasih. Dari film Left Behind, Bapak Ibu Saudara yang sudah tayang beberapa tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu Saudara ada yang pernah menyaksikannya juga, pernah diputar di bioskop juga. Hidup di akhir zaman ini memang terasa semakin sulit dan kacau, sesuai yang ditulis di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin kita bisa menjalaninya dengan bijaksana, dengan kekuatan kita sendiri. Itulah sebabnya kita perlu Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memimpin dan mengarahkan kita. Jalan-jalan kita tetap dalam kehendak Allah, sehingga kita tidak sampai left behind. Kita tetap dalam penantian ke rumah Bapa di surga. Kedatangan Kristus sekali. Kita nggak bisa mengubah kejadian yang sudah lalu, tapi kita masih bisa berusaha menjadi bijaksana dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa sekarang dan masa yang akan datang. Amin. Mari kita berdiri. Boleh kita nyanyikan satu pujian, Ajar Kami Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, biarlah pujian ini menjadi doa kita. Minta sama Tuhan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa,
mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajar jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Rasa setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Inilah yang menjadi permohonan kami Tuhan. Di hari-hari terakhir ini biarlah Tuhan tetap mengajar kami. Bukan sekedar hidup melewati hari, tetapi tetap menjalaninya dengan bijaksana. Bukan hanya mengomel, mengeluh, komplain terhadap Tuhan, ngambek sama Tuhan. Tapi kami mau mencoba lebih mengerti hati-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih berjuang lagi untuk bisa hidup sesuai dengan jalan-Mu. Seringkali kami gagal dan terjatuh. Seringkali kami mengulangi kesalahan yang sama. Seringkali kami disebut bodoh. Bahkan kami lebih bebal daripada seekor keledai yang tidak pernah terjatuh di batu yang sama 2 kali. Kami seringkali berulang-ulang terjerembab di dosa dan kesalahan yang sama. Tapi cinta-Mu dan cara-Mu mencintai kami begitu luar biasa Tuhan. Engkau tidak pernah menyerah terhadap kami. Sehingga kami pun tetap ingin bangkit lagi, tetap ingin berjuang lagi, tetap ingin berusaha lagi untuk hidup sebagaimana orang-orang Kristen hidup di akhir zaman ini, seperti yang Tuhan mau. Kami tidak bisa sendiri Tuhan, kami pasti gagal, tapi bersama dengan Engkau kami bisa melakukannya. Engkau menghidupkan, Engkau meletakkan, Engkau menaruh Roh Kudus-Mu yang hidup di dalam hati setiap kami, untuk terus mengajar kami, terus mendidik kami, terus mengingatkan kami, bahkan membangunkan kembali ketika kami jatuh dan melakukan kesalahan yang sama, memberi kami semangat, sehingga hari demi hari kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Karena kami tidak mau menjadi orang yang bodoh Tuhan, kami yang mendengar firman, tapi tidak melakukannya, seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami betapapun gelombang, badai, angin sepoi-sepoi, angin badai topan sekalipun, Tuhan tetap beserta dengan kami. Kami memang kecil, tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami memang tidak berdaya Tuhan, tapi Tuhan kami luar biasa. Kami memang kecil, tapi kami punya Tuhan yang besar. Tuhan, kami memang butuh Engkau. Itulah sebabnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Alberta, Allah selalu beserta dengan kita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan percaya bersama kita katakan, amin. Saya kembalikan, silakan duduk. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Karmelia, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan untuk boleh maju ke depan. Juga yang membacakan pengumuman, saya undang untuk boleh maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti dengan penuh kasih, saya minta Ibu Wiwin untuk boleh memimpin kita dalam doa persembahan. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan, kesempatan buat siang hari ini Tuhan bisa berkumpul untuk bisa beribadah muji menyembah-Mu ya Bapak. Dan terima kasih juga untuk berkat firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi laku keseharian kehidupan kami ya Bapak. Tiba saatnya akan memberi persembahan ya Tuhan, biarlah Kau sucikan, kuduskan persembahan ini dan berkati kedua hamba-Mu yang melayani ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apakah ada pagi ini yang baru pertama kali hadir di Alberta? Ada ya. Semua jemaat yang setia Tuhan memberkati.
Saya minta waktu Bapak Ibu untuk beberapa pengumuman seminggu ke depan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Carmelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa yang akan datang 18 Februari 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka bagi umum. Yuk ajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 6 sore dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu 22 Februari 2025 akan dilayani oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 23 Februari 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Yabes Marbun. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Komsel Pemuda Alberta diadakan hari Minggu 23 Februari 2025 pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Dunggun. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Yvonne Kristiani. Titip salam ya Bu Pur. Hari ini 16 Februari. Terima kasih untuk Ibu Ria Sanjaya sebesar 250.000 untuk dana OTA dan juga Ibu Esther Chong 200.000 rupiah. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta, bangsa negara kita setiap malam jam 9 malam. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan NKRI. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, teman, tetangga, atau saudara untuk beribadah bersama di gereja Alberta. Bisa melalui WA, telepon, ataupun kunjungan. Terima kasih untuk berita sepekan. Mari kita satukan hati. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita berdoa bersama. Bapa surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kembali kami naikkan syukur dan terima kasih ya Bapa. Kalau kami masih boleh beribadah di tempat ini Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan ya Bapa. Tuhan Yesus, waktu pemberitaan firman sudah berakhir Tuhan, kiranya Roh Kudus tetap memimpin kami, mengajar kami Tuhan, untuk kami tetap belajar sabar, untuk kami tetap belajar bijaksana Tuhan dalam setiap perkataan, pikiran juga perbuatan kami ya Bapa. Supaya kami tetap tenang Tuhan, apapun masalah, kesulitan, ataupun setiap yang kami hadapi di dalam kehidupan kami ya Bapa, kami boleh duduk diam Tuhan. Kami boleh minta hikmat dari Engkau ya Bapa, minta petunjuk dari Engkau Tuhan Yesus, untuk kami memahami apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami bisa lebih tenang Tuhan, mencari solusi untuk setiap yang kami hadapi dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Carmelia Suryanto Tuhan yang sudah menyampaikan firman pagi ini.
Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati keluarga tertilnya Tuhan Yesus untuk suami dan anak-anaknya ya Bapa. Engkau juga jadikan dia juga berkat dimanapun dia melayani, mengabarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga kami berdoa untuk Bugam yang ada bersama kami pagi ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan Tuhan. Kau tetap pimpin Bugam Tuhan di dalam masa tuanya Tuhan Yesus. Tuhan tetap pimpin, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat dalam Bugam memimpin jemaat-Mu Alberta di tempat ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang setia pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau menaruh mereka di tempat ini ya Bapa. Tuhan tetapkan mereka menjadi jemaat Alberta ya Bapa. Kami percaya Tuhan ada maksud dan rencana Tuhan di dalam kami. Di tempat ini Alberta Tuhan, kami boleh bersama-sama bertumbuh, kami boleh sama-sama melayani satu sama lainnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara-acara kebaktian sepekan ke depan Tuhan Yesus. Tuhan yang tetap memberkati, Tuhan yang tetap kirimkan jemaat-jemaat-Mu yang setia ya Bapa. Juga untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, Engkau juga yang akan persiapkan mereka satu persatu Tuhan. Kau juga akan memberkati mereka dengan bonus yang khusus ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara dan bangsa kami ya Bapa. Engkau melihat Tuhan setiap lutut yang bertelut, setiap bibir yang menaikkan doa Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan Tuhan Yesus supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi pertobatan di bangsa ini ya Bapa. Kami memang minoritas Tuhan Yesus, tapi kami punya Allah yang besar Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa-doa kami ya Bapa. Engkau yang akan mencurahkan Roh Kudus-Mu di bangsa ini Tuhan Yesus, supaya terjadi kebangunan rohani Tuhan Yesus, supaya terjadi pertobatan di bangsa dan negeri kami Tuhan. Engkau juga memberkati Bapak Presiden beserta Menteri dan seluruh aparat pemerintahan Tuhan Yesus. Kiranya mereka boleh punya hati yang takut akan Engkau. Mereka punya hati yang melayani untuk rakyat Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk mereka ya Bapa. Engkau berikan roh takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kiranya Tuhan juga tetap memimpin kami untuk seluruh aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Engkau tetap melindungi dan memimpin kami sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati untuk menerima berkat firman, berkat daripada Engkau melalui Bugam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Ibadah telah selesai, selamat bertahan teduh. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.